2 dikali 2 sama dengan 6. Coba deh kalian bayangin sebentar. Kalian lagi berdiri di panggung, di depan puluhan ribu orang, ditatap langsung sama Presiden Republik Indonesia, dan dengan gaya super yakin, kalian pakai logika pertambahan buat jawab soal perkalian. Nah, momen kepolosan yang gak ada obat ini bener-bener jadi pembuka yang pas banget buat kita. Selamat datang di Bedah Materi kali ini, di mana kita bakal ngupas tuntas sebuah arsip fenomena interaksi sosial yang jujur aja ikonik banget. Tema kita kali ini, bedah momen fenomena kuis sepeda. Ini bukan cuma soal acara bagi-bagi hadiah yang sering kita lihat di TV ya. Ini tuh lebih ke pertunjukan interaksi sosial tanpa naskah, di mana warga biasa tiba-tiba jadi bintang utama. Kita bakal cari tahu nih, kenapa sih momen-momen kayak gini bisa nempel banget di ingatan kita, dan pastinya bikin ngakak guling-guling. Oke, langsung aja kita intip apa sih resep rahasia di balik kuis-kuis lucu ini. Secara garis besar ada 3 hal nih, matematika, hafalan, dan bahasa. Udah itu aja, tapi efeknya yang luar biasa. Bagian pertama, kita mulai dari ujian matematika dan hafalan. Siap-siap, karena ini adalah ujian mental yang sesungguhnya di atas panggung. Coba deh kita bedah logika kocak yang satu ini. Pertanyaan dari presiden sebenarnya simpel banget. 2 dikali 2 dikali 2. Secara matematis, kita semua tahu hasilnya mutlak 8. Tapi gara-gara demam panggung yang parah banget, otak anak yang namanya Maulana ini malah memproses 3 angka 2 itu jadi operasi penjumlahan. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Yang bikin momen ini makin epik adalah presiden udah sabar banget nyoba ngebimbing dia. Ngejelasin pelan-pelan kalau 2 kali 2 itu 4, baru dikali 2 lagi. Si Maulana tetap kekeh pertahanin angka 6 kebanggaannya. Bener-bener deh, rasa gugup tuh bisa nyulap soal matematika anak SD jadi komedi tingkat tinggi. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. 6. Hah? 2 kali 2 kali 2. 6. 2 kali 2 dulu berapa? 4. 2 kali 2, 4. Dikalikan 2 lagi dong. 6. Nah, selain matematika, ada lagi nih ujian pamungkas yang gak kalah horor. Ngehafal 5 sila Pancasila. Oke, kalau di ruang kelas, merem aja pasti bisa kan? Tapi coba bayangin situasinya beda. Kalian ditatap langsung sama kepala negara, disorot kamera gede, plus ditonton ribuan pasang mata yang nungguin kalian ngomong, wah, memori otot yang udah dihafal bertahun-tahun seketika ambyar. Di beberapa momen, peserta itu sampai harus dibisikin kata per kata dari belakang loh, cuma biar bisa selesai. Ini bukti nyata teman-teman betapa brutalnya efek demam panggung ke otak kita. Bisik-bisik yang keras, Pancasila, ayo keras. Pancasila. 1. 1. Diulang, Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih ngebahas soal ingatan, jawaban pas disuruh nyebutin nama-nama menteri ini juga nggak kalah legendaris. Bu Megawati, Ahok, dan Prabowo. Jujur, ini adalah representasi kepolosan anak-anak yang paling murni. Nggak ada unsur tendensi apapun di sini. Anak ini cuma nyebutin nama-nama tokoh publik yang kebetulan paling sering warawiri di TV saat itu. Jadi kayak semacam potret jujur gimana seorang anak nyerap informasi dari media sehari-hari, terus diucapin ulang dengan kepedean tingkat dewa demi dapat sepeda. Nama menteri nggak apa-apa, nama pendeknya nggak apa-apa, boleh. Nomor 1, Bu Megawati. Nomor 2, Ahok. Nomor 3, Prabowo.
udah ambil sepedanya. Bagian kedua, belajar bahasa daerah Nusantara. Ini adalah momen pertukaran budaya yang menurutku hangat banget. Salah satu momen favoritku adalah pas interaksi sama anak cowok bernama Raja dari Kroya. Presiden berinisiatif nanya-nanya soal bahasa lokal di sana. Dan si Raja dengan semangat 45 langsung ngajarin dialek ngapak. Frasa nyong kencot yang artinya saya lapar langsung dipraktekin dong. Diulang-ulang dan diucapin lantang sama presiden di depan Raja dan semua orang di sana. Seru banget kan? Saya Reza Farah dari Ramadan dari Mujurlor, Kroya. Dari Kroya, namanya siapa panggilannya? Reza, Raja. Raja. Raja atau Raja? pada baik. Pada baik apa toh? Pada baik, apa itu? Sama saja. Oh sama saja, pada baik. Kepriwe kabare? Main-main. Hah? Main. Main itu apa? Bagus. Bagus, oh ya. Main, bagus. Kepriwe kabare? Main, oh bagus. Apalagi coba? Diajari saya apa coba? Apa lagi ya? Wedus kambing. Wedus kambing, kalau wedus tahu saya tahu, wedus kambing tahu. Saya apa? Ini coba, saya lapar, lapar. Nyok kencot. Apa itu? Nyok? Nyok kencot. Nyong kencot? Bener Bu? Nyong kencot. Apa itu? Aduh, saya belajar banyak nih. Nyong kencot. Dan pastinya habis belajar bilang lapar harus ada kelanjutannya dong. Nyong wis wareg atau saya sudah kenyang. Kalau saya sudah kenyang gitu, apa? Saya sudah kenyang. Nyong wis barek. Nyong wis wareg. Gitu ya bahasanya gitu ya. Nyong wis wareg. Dari pertukaran frasa lokal yang kelihatan sepele ini, sadar nggak sih kalau tembok tebal protokoler itu seketika runtuh? Interaksi yang tadinya antara pemimpin negara tertinggi sama seorang anak dari daerah mendadak berubah wujud jadi obrolan santai yang sangat-sangat merakyat. Yang bikin interaksi di kuis ini selalu ngena di hati masyarakat adalah konteksnya selalu berakar dari realitas kehidupan kita sehari-hari. Misalnya obrolan soal uang Rp500.000 ini. Ini tuh momen pas ada seorang ibu ngobrol pakai bahasa Jawa kental banget, ngebahas soal pinjaman uang buat bayar SPP anaknya. Dan yang bikin salut, respon presiden tuh sangat praktis. Beliau langsung nanya detail cicilannya per bulan itu kayak gimana. Ini tuh beneran obrolan ekonomi akar rumput yang sangat nyata, tapi dibungkus pakai dialek akrab yang bikin suasana tetap cair dan penuh tawa. Masuk ke bagian ketiga, aksi spontan di panggung. Nah, di sini nih hal-hal fisik yang di luar prediksi sering kejadian. Gini ya, kalau rakyat biasa mendadak dikasih panggung sebesar itu, kadang spontanitas fisik langsung ambil alih kendali. Ingat nggak momen pas ada anak laki-laki yang disuruh unjuk gigi kemampuan pencaksilatnya? Tanpa babi bu, dia langsung pasang kuda-kuda, ngelakuin gerakan pembuka, dan ngeluarin jurus kembangan yang super agresif. Saking semangatnya, gerakan tangannya itu nyaris banget nyenggol presiden di dekatnya loh. Ini benar-benar ngebuktiin kalau di sini nggak ada tuh yang namanya koreografi keamanan yang kaku. Semuanya murni, otentik, dan 100% liar. Bentar, ini mau berapa jurus? 30 jurus ya? Berapa? Pembukaan sama kembangan, coba. Saya mau lihat. Yap. Wah, kalau ini beneran ini. Iya. Jangan ke saya. Hampir kena saya tadi. Ya, terus. Waduh. Iya. Waduh. Belum saya suruh berhenti ya, terus. Saya seneng. Coba terus. Bagus sekali tadi. Wah. Belum berhenti kok.
Yes, Mon, monggo. Dan dari semua faktor kegugupan tadi, semuanya seakan numpuk dan memuncak di satu tantangan ini, nyebutin nama-nama ikan. Secara logika, ayolah ini kan tugas anak TK ya kan, ada ikan lele, ikan paus, ikan teri. Di awal-awal sih lancar jaya. Tapi ingat, tekanan panggung itu ibarat monster yang bisa bikin otak kita nge-freeze seketika. Sampai akhirnya, keluarlah kata itu. Satu frasa pendek yang langsung nobatkan momen ini jadi legenda internet. Di tengah kepanikan otak nyari nama ikan terakhir, di bawah sorotan lampu dan tatapan tajam ribuan orang, lidah pesertanya terpeleset dengan sangat fatal. Niat hati mau nyebut ikan tongkol, tapi yang keluar dari mulutnya, wah, sesuatu yang jauh beda. Sempat ada keheningan sedetik sebelum akhirnya pecah jadi tawa massal satu stadion. Tekanan panggung sukses berat nyulap jawaban paling sepele jadi salah satu insiden paling ikonik dalam sejarah media sosial modern kita. Gak ada lawan deh pokoknya. Ikan lele, ikan paus, apalagi banyak. Ikan teri. Hah? Ikan teri, boleh satu lagi dapat sepeda. Ikan teri, ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan kontol. Kenapa? Kenapa? Hah? Ikan apa? Ikan paus. Paus. Tongkol. Ikan tongkol. Tongkol. Terakhir, bagian keempat, makna di balik kuis. Kita coba gali daya tarik utama dari fenomena interaksi ini. Sekarang, mari kita renungkan satu pertanyaan provokatif ini. Apakah mungkin kuis-kuis sederhana tebak-tebakan ikan dan matematika ngawur ini sebenarnya adalah strategi komunikasi yang paling brilian di era modern? Coba dipikir-pikir. Lewat rasa gugup yang otentik, tawa yang meledak, dan kepolosan warga yang ditarik ke atas panggung, batas kaku protokoler kenegaraan seketika runtuh. Negara itu nggak hadir dalam wujud pidato satu arah yang membosankan, tapi justru hadir dalam wujud yang paling manusiawi. Melihat seorang warga panik nyari nama ikan, atau anak kecil yang ngotot 2 kali 2 kali 2 itu 6. Gimana menurut kalian? Oke, itu dia kesimpulan kita. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya. Nama saya, udah. Udah. Siapa nama saya? Udah. Sekarang Iya sekarang. Masa besok? bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo